Iya, Cetonang Puan semua masih di Kampung Melayu Hangout. Baik, sebelum Cik Ji lanjutkan perbincangan, satu hal yang perlu Cik Ji ingatkan, bahwa BPJS sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Jadi apabila ada oknum bermain di BPJS, ingat, langsung saja laporkan ke 1-400-500. 1-500. Cik Ji suka salah nih, 1-500-400. Atau langsung datang ke kantor BPJS. Itu yang perlu kita ingatkan Pak Cik Chandra. Nah, tadi kita berbicara masalah teknis di lapangan. Sekarang Cik Ji nak tahu juga ini bagaimana sistem marketingnya nih. Wah, marketing kita nih. Jadi kita itu berbeda dengan marketing yang lain ya. Karena di ketentuan tentang JKN, marketing kita ini kan mengingatkan, sifatnya kan wajib nih kan ya. Betul, bagi betul. penduduk, bagi masyarakat, bagi pemberi kerja. Makanya marketing kita akhirnya mereka menyebar, turun ke badan usaha, ke pemerintah daerah, kelurahan. Nah, nanti detailnya ada kepala pemasaran kita. Ada, di sini sudah ada. Ada, silakan. Kejap Nanti ya ditanya. Pak Cik Chandra ya. Assalamualaikum Pak Cik Willy, apa kabar? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakal berbincang masalah marketing nih, pasti pakarnya di sini. Nah, tadi Pak Cik Chandra bercakap katanya marketing di BPJS Kesehatan berbeda dengan marketing badan usaha lainnya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya di sini bahwa ya seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi bahwa kita marketingnya marketing sosial. Kita lebih sekedar mengingatkan atas kewajiban siapapun warga negara Indonesia untuk menjaminkan dirinya ke program JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi di sini kita berbagai macam cara sih kita lakukan. Salah satunya misalnya kita mendatangi perusahaan, bisa melalui telepon juga. Kemana saja yang sudah dilakukan nih? Kita alhamdulillah kita sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pelosok-pelosok. Sudah Itu penuh sampai. perjuangan juga ya? Penuh, sampai saya kemarin sempat kurus juga. Aduh, sekarang masih kurus kering juga ya, Pak Cik Willy ya. Jadi memang itu memang sudah tuntutan pekerjaan ya. Nah, kemudian kalau boleh Cik tanya, ini kan memang berbeda dengan sistem marketing. Ini lebih kepada sosialnya. Sosialnya. Kalau kendala yang dihadapi apa di lapangan? Pertama kendala yang kita temukan pertama data yang kita dapatkan dari berbagai sumber yang ada, salah satunya seperti dinas tenaga kerja, dari BPJS Ketenagakerjaan, terkait lah semua. Terkait ya data perusahaan, khususnya data perusahaan. Jadi data itu dari sekian ribu data itu harus kita validasi dulu. Kita validasi apakah perusahaan itu masih beroperasional di daerah sini. Jadi ternyata setelah kita jalan itu ada data sekitar 544 badan usaha itu sudah tidak ada lagi di sini. Sudah tidak ada lagi di sini. Iya. Tapi secara administrasi Ya kalau sudah tidak ada berarti kan kita laporkan ke kantor pusat kita bahwa data yang kita dapatkan ternyata sudah kita telusuri, sudah kita validasi, ternyata tidak ada, dan itu kita sampaikan evidennya. Kita mengumpulkan eviden pertama dari bentuk kunjungan. Jadi kita mengunjungi perusahaan-perusahaan tersebut, kalau tidak ada kita dokumentasikan, kita foto. Setelah kita foto nanti kita akan pergi ke kantor kecamatan. Nanti semacam surat keterangan dari kecamatan bahwa benar perusahaan ini sudah tidak ada lagi di wilayahnya. Jadi betul-betul dicari kejelasan bahwa memang tidak ada lagi dan dirujuk sampai ke kecamatan bahkan kelurahan. Iya, bahkan kelurahan. Iya. Jadi kerjanya seperti itu ya, berbeda dengan marketing lainnya. Iya. Tapi optimis ya. Optimis bahwa pemasaran daripada BPJS Kesehatan ini akan tepat sasaran. Insya Allah. Ya. Dan juga selain itu untuk meningkatkan untuk meningkatkan minat dari masyarakat Riau khususnya Pekanbaru untuk segera mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan, kita juga mempunyai program-program gitu. Salah satunya singkat pada mungkin programnya apa saja? Merchant. Ya, merchant. Itu berbentuk apa? Berbentuk pemberian diskon di beberapa tempat. Diskon di beberapa tempat. Diskon pembayaran bulanan. Bukan. Diskon apa? Jadi kita pengen bahwa kartu BPJS Kesehatan itu bukan hanya sekedar bisa dipakai buat berobat, tapi bisa dipakai buat yang lainnya gitu. Shopping ke mall bisa. Macam itu. Nginap di hotel bisa. Bisa ya. Jadi kita pakai seperti itu. Bisa. Itu salah satu program daripada memang dari marketing ya. Iya. Kemudian nextnya ada program apa? Nextnya adalah kita merangkul seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi, kita merangkul berbagai macam pihak, berbagai belah pihak untuk mensinkronisasikan program ini agar mudah aksesnya. Berikutnya Kita lagi gebrakan dari kita marketingnya sendiri. Kita akan mencoba merekrut dari profesional. Dan artinya begini, biasanya secara normal kita
Iya. jam kesda gitu kan. Normal. Secara tak normalnya macam mana? Secara tak normalnya kita bertapa dulu kan. Oh, bukan. Ini tak normal macam mana nih? Ya maksudnya gini, kita mendekati misalnya kayak ke depan nih misalnya kita akan mendekati ID, PDGI, PWI juga salah satunya, karena kita lihat di situ ada potensi pasar. Potensi pasar. Iya, potensi pasarnya misalnya bahwa ternyata tidak semua dokter yang ada di di Riau ini, di Pekanbaru ini yang sudah jadi peserta BPJS. Makanya nanti jadi harus dimulaikan dari orang pelaku juga. Iya, betul. Jangan hanya kita berharap kepada masyarakat. Iya. Ini memang Cetera Muka berbincang masalah marketing memang tak habis-habis ya. Tapi setidaknya sudah banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan supaya BPJS Kesehatan mengenal langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran. Pak Cik Willy, terima kasih ya bincang-bincangnya ya. Sama-sama. Aduh, Pak Cik Chandra, memang ternyata berbincang masalah BPJS Kesehatan ini cukup menarik ya. Baik dari segi sukanya maupun dukanya. Cuma melihat daripada perkembangan BPJS hingga ke hari ini, bagaimana progres BPJS untuk Kota Pekanbaru sendiri? Ya, saat ini BPJS Kesehatan ini ya yang di cabang Pekanbaru yang kita kelola itu sudah bekerja sama dengan 240 paskes tingkat pertama untuk klinik, puskesmas itu ya. Itu yang bisa menjadi pilihan bagi peserta kan. Jadi dengan jumlah tersebut diharapkan nanti mereka bisa memilih paskes mana yang bagus menurut mereka, yang bisa didatangi kapanpun 24 jam misalnya kan, yang bisa benar-benar dokternya itu maksimal, ramah, baik, dan memang benar-benar tepat dalam melakukan pengobatan misalnya. Ya, itu peserta memilih sendiri, bebas memilih sendiri dengan jumlah itu, dan kita pun masih terus melakukan penambahan. Kemudian rumah sakit yang sudah kerjasama di Kota Pekanbaru saat ini sudah 18 rumah sakit. 18 rumah sakit besar. Rumah sakit besar. Jadi itu pun juga fasilitas agar bebas memilih menentukan kemana yang sebaiknya mereka bisa mendapatkan ya. Tentunya kalau rumah sakit tetap berdasarkan rujukan tadi dari tingkat pertama. Tapi perujuknya itu sekarang makin banyak pilihan. Jumlah tempat tidur kan jadi makin banyak kan. Banyak Resiko terhadap tempat tidur tidak tersedia mungkin bisa berkurang selama ini. Kemudian yang berikutnya kita pun jumlah peserta pun semakin banyak ya memang ya. Rata-rata pertumbuhannya mungkin ada 50.000 peserta per bulan. 50.000 peserta per bulan. Iya. Sementara jumlah rumah sakitnya tetap seperti itu. Masih akan bertambah. Pelayanan perdananya pertamanya itu pelayanan dari klinik, puskesmas, itu dokter umum masih bertambah sampai sekarang. Sampai saat ini pun yang sedang berproses untuk bekerja sama, kita kemarin sekitar 70-an lagi akan masuk dalam bulan-bulan ke depan ini. Insyaallah ya. Nah, cuma ada satu pertanyaan juga dari masyarakat. Terkadang masyarakat ingin memilih tempat untuk menjadi klinik keluarganya atau tempat pengobatannya di tempat yang tidak jauh dari dia berdomisili. Tapi terkadang ada reason ataupun alasan daripada klinik tertentu, sudah penuh, itu bagaimana? Kalau itu memang alasan kliniknya misalnya sudah penuh ya, itu disarankan karena supaya antriannya tidak terlalu panjang ya. Makin banyak peserta yang terdaftar dalam satu klinik, ya tentunya makin panjang antriannya. Jadi itu tidak menyalahi ya. Sebenarnya pun kalau misalnya memang dekat, kita sarankan mungkin klinik yang dekat juga banyak. Misalnya dalam jarak 50 meter itu kan ada klinik lain. Betul. Dan kualitasnya pun kita jagalah. Kita benar-benar jaga ya, dikontrol. Standarnya ya, pada saat sebelum kerjasama kita pastikan memang sarana tenaga kesehatannya itu sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi tidak sampai dia di bawah standar. Harus dokter misalnya gitu. Dokter, ya. Kalau sampai bukan dokter yang melayani, itu berarti susah. Karena memang untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, setidaknya masyarakat itu mencari kenyamanan. Mungkin dia ingin dokter yang memang mempunyai kapabilitas di bidangnya. Nah, informasi yang saya dapatkan juga, betulkah ini BPJS Kesehatan juga insya Allah dalam waktu beberapa bulan lagi mungkin nanti mempunyai kantor baru? Nah, udah dengar dari mana tuh? Ini sinyal yang berkembang di masyarakat nih. Karena masyarakat menuntut supaya mendapatkan tempat yang lebih nyaman lagi dalam memberikan pelayanan. Iya, insya Allah. Memang saat ini kami lagi proses ada sebuah tempat nanti di Jalan Sudirman juga lah, nggak jauh. Itu ada kantor baru, rencananya nanti beberapa lantai yang tentunya lebih besar dari ini, lebih nyaman dari ini ya, dan bisa menampung jumlah pesertanya lebih banyak dari ini. Itu mudah-mudahan pertengahan 2017 sudah bisa digunakan. Ya, kita sebagai masyarakat juga berharap bahwa apa upaya dari BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru ini kita juga menyokong sebagai masyarakat, karena bukan apa-apa nanti pada akhirnya ini memang untuk kenyamanan masyarakat itu sendiri juga.
Nah, kalau berbicara masalah BPJS secara general, secara umum se-Indonesia, bagaimana kredibilitas kemudian juga tingkat pelayanan di mata daripada leader kita di pusat? Nah, kalau untuk secara nasional ya, kita sebutlah jumlah peserta kita sekarang sudah 164 juta jiwa. Itu nasional. Secara nasional ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, ini yang terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Peserta terbesar di dunia itu ada di BPJS Kesehatan atau ada di negara kita lah, negara tercinta. Ya. Kemudian seluruh peserta tadi dia tidak terbatas hanya mendapat pelayanan di wilayah tempat tinggalnya saja. Di seluruh wilayah Indonesia mereka boleh. Misalnya CIG kan mau misalnya lagi jalan-jalan ke Bali misalnya kan. Jalan-jalan ke Bali. Di Bali tiba-tiba ya mungkin agak demam kan, menggunakan paskes sana bisa, tidak harus karena KTP-nya di Pekanbaru nggak boleh gitu. Nah itu salah satu keunggulannya kenapa skalanya nasional tadi, jaminan kesehatan nasional. Kemudian paskes secara nasional itu sekarang sudah 1.800 rumah sakit yang kerjasama. Jadi memang hampir semua rumah sakit sudah mulai masuk ya, dari total rumah sakit sepemantauan kami itu sudah 2.000 rumah sakit di Indonesia. 2.000 rumah sakit se-Indonesia. Indonesia. Tapi yang saya dengar juga katanya BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru, walaupun sebagai masyarakat ada yang menghujat lah, yang disappointed lah, kecewa lah, tapi katanya juga mendapatkan satu predikat apa ini? Oh, yang itu untuk paskes tingkat pertama ya. Memang kami bersama dengan tim di Puskesmas, di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru itu sempat melakukan proyek itu, melakukan pengukuran kinerja secara berkelanjutan terhadap pelayanan Puskesmas. Itu seperti kualitas pelayanannya, angka kesehatannya dipantau, kemudian kegiatan promosi atau pencegahan kesehatannya dipantau. Nah itu sistem penilaian kinerjanya itu sekarang saat ini sudah menjadi acuan dilaksanakan oleh seluruh paskes di seluruh Indonesia. Acuan dilaksanakan untuk seluruh paskes yang ada di Indonesia. Masya Allah. Jadi percontohannya ada berasal dari Pekanbaru. Nah ini kita ucapkan selamat juga nih kepada jajaran di Puskesmas ya. Jajaran seluruh Puskesmas di Kota Pekanbaru yang menjadi contoh bagi nasional, dan juga kami ucapkan selamat juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Ini prestasinya cukup baik ya. Dan tentunya manfaatnya nanti BPJS juga. BPJS juga lebih senang ya. Pesertanya lebih maksimal ya. Ya Pak Cik Chandra, sebetulnya Cik Haji nak berlama-lama, tapi apa daya nih, tak terasa sudah hampir 1 jam. Tapi Cik Haji terima kasih banyak nih sebab boleh diberikan kesempatan mengunjungi dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ya. Nanti juga di lantai 3 kata juga ada bagian marketing di sana ya, yang tentunya pada saat kita syuting mereka pada keluar semua. Tentu mencari ini ya, terus mencari sampai ujung tombak perusahaan. Bagi terakhir, apa harapan Pak Cik Chandra terhadap BPJS Kesehatan ke depannya? Ya memang tentunya harapannya adalah semua vaskes atau fasilitas kesehatan ini tidak lagi memberikan pelayanan kesehatan itu yang apa adanya. Kalau bisa untuk peserta BPJS Kesehatan itu menjadi prioritas utama bagi setiap fasilitas kesehatan. Rumah sakit, klinik kalau udah menunjukkan kartu KIS atau kartu JKN atau mereka udah tahu dia ada peserta dari JKN BPJS Kesehatan, didulukan, diprioritaskan. Nah itu harapannya kepada vaskes, untuk kepada peserta agar terhindar dari resiko finansial karena mereka tidak mampu bayar sakit, segera daftarkan ke JKN. Segera daftarkan. Jangan sampai sakit baru bingung nanti siapa yang biayain. Nah, daftar dulu agar nanti ada yang menjaminkan biayanya. Tapi tetap jangan sampai pada sakit karena sehat itu lebih baik. Biarlah tak berobat yang penting kita sehat ya. Pak Cik Chandra, sebetulnya Cik Ajil banyak sangat hal yang ditanyakan, tapi mungkin ini awal permulaan saja Kampung Melayu berkunjung. Insya Allah nanti di kantor baru kami berkunjung lagi. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Cik Chandra, kesempatan pada kami. Juga ini ada Pak Cik Willy juga terima kasih. Ya, tadi juga ada Ibu Mary juga, Cik, terima kasih banyak-banyak juga. Cik dan Puan semua, bila Cik dan Puan menemukan kejanggalan dalam pelayanan daripada BPJS Kesehatan dimanapun Cik dan Puan berada, silakan langsung saja melaporkan kejanggalan ini kepada pihak BPJS tempat atau langsung menghubungi ke 1-500-400. Mudah-mudahan informasi pada Kampung Melayu Hangout kali ini dapat bermanfaat bagi Cik, Tuan dan Puan semua. Cik Haji beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.